Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang penggolongan bank dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Langsung saja, yang pertama yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Indonesia pertama kali diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam undang-undang tersebut, bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia, dimiliki oleh negara dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 mempunyai tugas pokok membantu pemerintah dalam: yang pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan. Selanjutnya, tujuan dan tugas Bank Indonesia. Yang pertama, tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, tugas Bank Indonesia: A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang C. Mengatur dan mengawasi bank, memberikan dan mencabut izin usaha bank. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 1. Fungsi bank umum: A. Menyediakan mekanisme alat-alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. B. Mengedarkan uang. C. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. D. Menyediakan jasa-jasa dan pengelolaan dana. E. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. F. Memberikan pelayanan atau penyimpanan untuk barang-barang berharga. Terakhir, G. Menawarkan jasa keuangan. Selanjutnya, pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern. Yang pertama, penciptaan uang. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, penghimpunan dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Yang kelima, penyimpanan barang-barang berharga. Dan yang keenam, pemberian jasa-jasa lainnya. Kegiatan usaha bank umum meliputi: yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri. Yang kelima, memindahkan uang. Yang keenam, menempatkan dana. Yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan. Yang kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan surat berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan. Yang ke-10, melakukan penempatan dana. Yang ke-11, membeli melalui pelelangan agunan. Yang ke-12, melakukan kegiatan anjak piutang. Dan yang ke-13, menyediakan pembiayaan. Selanjutnya yang ketiga, Bank Berkreditan Rakyat. Bank Berkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya, tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi perdesaan, serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang.
Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Kegiatan usaha yang dilakukan dan dilarang bagi BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, kegiatan usaha yang dilakukan. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau yang disebut dengan SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Selanjutnya, kegiatan usaha yang dilarang. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, yang keempat, bank berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah atau yang disebut dengan BPS adalah Bank Umum Syariah atau BUS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang disebut dengan BPRS yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam atau Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariat Islam. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dari beberapa lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Yang pertama, wadiah atau titipan. Yang kedua, mudharabah bagi hasil. Yang ketiga, musyarakah, penyertaan. Yang keempat, ijarah, sewa beli. Yang kelima, salam, pembiayaan di muka. Yang keenam, istisna, pembiayaan bertahap. Yang ketujuh, iwalah, anjak piutang. Yang kedelapan, kafalah, garansi bank. Yang kesembilan, rohan, gadai. Yang kesepuluh, sorf, transaksi valuta asing. Yang kesebelas, ward, pinjaman talangan. Yang ke-12, wardul hasan, pinjaman sosial. Dan yang ke-13, ujrah atau fee. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi 1. Giro berdasarkan prinsip wadiah hanya untuk bos. Yang kedua, tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Yang ketiga, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Yang keempat, bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Melakukan penyaluran dana melalui 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya. Yang kedua, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. Dan yang ketiga, pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, ron, dan korad. Untuk kesimpulan pada materi yang telah disampaikan, yaitu setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari 1. Bank sentral, kedua bank umum, dan ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Dalam kegiatan tersebut, setiap bank memiliki perbedaan masing-masing dalam menghimpun dana dan memberikan jasa bank lainnya, serta bagaimana status jenis bank itu sendiri. Selanjutnya, kami akan membahas soal latihan dan pembahasan. Soal yang pertama, sebutkan tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Jawabannya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, memberikan dan mencabut izin usaha bank. Soal yang kedua, jelaskan fungsi bank umum. Jawabannya yang pertama, menyediakan mekanisme alat-alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengedarkan uang. Yang ketiga, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang keempat, menyediakan jasa-jasa dan pengelolaan dana. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Dan yang keenam, memberikan pelayanan atau penyimpanan untuk barang-barang berharga. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bank syariah? Jawabannya adalah bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariat Islam. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dari beberapa lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Cukup sekian pembahasan materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.